Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang kelima bulan Januari ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaan dalam hidup kami. Dan kami ada saat ini karena anugerahmu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Sekali lagi, oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Di akhir zaman ini, begitu banyak orang sekarang dihantui berbagai macam ketakutan karena penyakit, masalah kejahatan, berbagai macam kesulitan, selalu dibayang-bayangi ketakutan. Di mana ada ketakutan, itu adalah pekerjaan iblis. Maka pada saat ini saya berikan temanya, lawan si iblis. Sekali lagi, lawan si iblis. Selama ini mungkin engkau selalu banyak mengikuti apa kata iblis. Kamu khawatir, engkau khawatir. Kamu takut, kamu takut. Iblis bilang kepada engkau bimbang, maka engkau bimbang. Dan iblis sangat senang melihat orang takut, yang bimbang, yang cemas, sebab dia sudah mempengaruhi pikiran manusia, hati manusia, supaya goyah. Karena orang bimbang, orang takut, orang gelisah itu ciri-ciri yang meragukan kuasa Yahweh. Oleh karena itu, ditegaskan di sini, lawanlah si iblis itu. Bagaimana caranya? Dikatakan bahwa kita harus tundukkan diri kepada Yahweh. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa di akhir zaman ini memang iblis semakin gencar menyerang manusia, dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 12 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 17, bagaimana si ular tua itu atau si iblis itu dibuang dari surga ke bumi, dan di bumi dia mencari orang-orang yang menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, siapa yang mengikuti Tuhan Yesus itu, dia berusaha terus diganggu sama iblis itu. Nah, bagaimana pekerjaan iblis itu? Kita harus tahu dulu pekerjaan iblis itu. Pertama-tama, kenapa dia dibuang dari surga? Karena dia mau mendirikan tahtanya yang menyamai takhta daripada Elohim. Yang kedua, dia mau menyamai dirinya dengan Yahweh. Ini yang paling berbahaya. Dia ciptaan mau menyamakan dengan pencipta. Ini kesombongan, keangkuhan. Itu karakter iblis itu, sombong, angkuh. Selalu merasa dirinya paling hebat. Nah, ini pekerjaan iblis. Nah, selain itu, apalagi pekerjaan iblis itu selalu mencobai orang. Dan itu, saudara nanti bisa lihat dalam Yesaya pasal 14, ayat 12-14. Kalau selalu mencobai orang itu, ya dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, di sini katakan, dan selalu menakut-nakutin orang. Itulah pekerjaan iblis setiap saat. Ingin menyamai Yahweh, ingin mendirikan tahta melebihi tahta yang maha tinggi, dan selalu mencobai dan selalu menakut-nakuti. Nah, kalau saudara sudah sadar itu pekerjaan iblis, kalau engkau sering takut, engkau sering merasa dirimu
lebih hebat daripada yang lain, itu sama dengan engkau karakter daripada iblis, sombong, angkuh. Ya, jadi hati-hati. Orang yang merasa dirinya kaya, merasa punya segala-galanya, sombong, itu karakter iblis. Padahal kau lupa semua berkat yang kau dapatkan itu daripada Yahweh. Orang yang sombong karena kepintaran juga itu adalah karakter iblis. Tidak salah engkau pintar, tapi ingat sumber kepintaran yang bikin otakmu adalah Yahweh. Jadi nggak perlu disombongkan kepintaran, kekayaan, apapun yang kita miliki itu semua bersumber daripada Yahweh. Jika engkau menyombongkan kekayaanmu, kepintaranmu, dan yang lain-lain, itu sama dengan engkau antek daripada iblis. Maka engkau harus bertobat dan lawan itu dari dirimu, supaya engkau tidak dikendalikan oleh si iblis itu. Nah, bagaimana kita cara melawan daripada iblis itu? Pertama-tama kita harus tunduk kepada Yahweh itu. Tunduk kepada Yahweh. Dikatakan tadi, saya ulang lagi, oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Baru lawan. Sekarang banyak orang tidak tunduk kepada Yahweh, tapi melawan iblis, diketawain sama iblis. Ya, karena apa? Bagaimana kau bisa melawan iblis, kau nggak melakukan kehendak daripada Yahweh itu? Jadi, banyak orang mengalami kekalahan. Yang kedua, bagaimana kita cara melawan daripada si iblis itu? Selalu berjaga-jaga, siap sedia selalu, ya, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama sedang digenapi di dalam persaudaraan di dunia. Jadi supaya engkau bisa melawan dia adalah engkau berjaga-jaga dengan iman yang teguh. Sekarang banyak iman orang mulai goyah. Saya sudah singgung tadi dengan berbagai macam kejahatan, kesulitan. Aduh gimana ini besok ya, aduh gimana ya, semakin mengerikan sekarang. Engkau lupa minggu lalu saya singgung bahwa Yahweh itu adalah Immanuel. Apa arti Immanuel? Elohim beserta kita. Berapa lama? Setiap saat. Jadi kalau engkau beriman dengan teguh, berjaga-jaga, maka engkau pasti melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk melawan daripada si iblis itu? Gunakan otoritas Yahweh itu. Kita ingat bahwa di dalam Lukas pasal 10 ayat 19 sampai 20, di situ ditegaskan Tuhan Yesus, Aku sudah memberikan otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Tapi jangan kamu bangga jika kau dapat mengalahkan semua pekerjaan iblis, tapi berbahagialah karena namamu terdaftar di surga. Di situ dikatakan Tuhan Yesus, Aku sudah memberikan otoritas kepadamu menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu adalah lambang daripada iblis itu sendiri. Yang menggoda Hawa adalah ular, diperalat oleh Lucifer itu. Maka kita gunakan otoritas sebab kita sudah dikasih otoritas itu. Kalau seorang komandan memerintahkan anak buahnya, pergi kamu perang, maka si anak buah itu berani karena apa? Ada otoritas dari komandan untuk memerintahkan dia pergi perang. Begitu juga Tuhan Yesus sudah mengatakan tadi, Aku memberikan otoritas kepadamu menginjak ular dan kalajengking. Maka kita harus lawan dia dengan otoritas daripada Yahweh itu. Kendali, yang memegang kendali di surga dan di bumi adalah Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang 28, ayat yang ke-18 dikatakan, Kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Jadi kalau kita punya Tuhan Yesus, berarti di dalam diri kita ada otoritas Yahweh itu,
Gunakanlah itu. Itulah senjatamu melawan iblis itu. Jangan engkau ditakut-takutin, jangan engkau bimbang. Benar enggak saya punya otoritas itu? Itu sama dengan pekerjaan iblis yang mau engkau imani dalam dirimu karena engkau masih bimbang, ragu. Itu pekerjaan iblis. Nah, berikutnya, apalagi yang kita harus lakukan? Usir setan itu, ya. Kalau ada mengganggu pikiranmu, dikacaukan pikiranmu, hatimu mulai gelisah, bimbang, cemas, engkau berkata, demi nama Yesus HaMasyiah, enyah segala pekerjaan iblis. Kalau dia berkata kepadamu, besok kau makan apa? Bilang, aku punya Bapa di surga yang menyediakan yang segalanya yang kuperlukan. Surga saja disiapin Bapa di surga, apalagi kebutuhanku sehari-hari itu kecil bagi Bapa di surga. Maka usir setan, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, bahkan segala apapun yang terjadi dalam dirimu, usir semuanya. Yang berikutnya, apa yang harus kau lakukan melawan iblis itu? Doa dan puasa. Dalam Matius pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat 21 di situ dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus sudah mendoakan orang sakit, tapi orang sakit itu tidak sembuh. Tuhan Yesus katakan penyakit ini bisa disembuhkan melalui doa dan puasa. Kita tahu penyakit itu pekerjaan iblis. Tidak ada Yahweh yang pernah memberikan penyakit, tapi semua pekerjaan iblis itu membuat manusia menjadi sakit. Setelah manusia berdosa, maka ada penyakit dalam tubuh manusia. Maka kalau engkau ingin mengalami mujizat dan mengusir pekerjaan iblis dalam dirimu, penyakit apapun yang sedang kau alami, doa dan puasa. Jangankan itu saudaraku, kota Niniwe yang harusnya 40 hari akan ditunggang balikan oleh Yahweh karena banyak dosa mereka, maka setelah mereka doa dan puasa selama 3 hari 3 malam, digagalkan hukuman itu terhadap kota Niniwe. Jadi betapa penting doa dan puasa itu untuk mengalahkan segala pekerjaan iblis. Yang berikutnya, yang keenam, apa yang harus kita lakukan? Setiap pencobaan iblis itu harus dilawan dengan firman Yahweh. Kita tahu dalam Matius pasal yang ke-4, mulai dari ayat 4 sampai dengan 10, bagaimana Tuhan Yesus sedang berpuasa dicobai oleh iblis. Ubah batu ini menjadi roti, kata iblis. Tuhan Yesus jawab, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman Yahweh. Iblis cobai lagi kedua, dibawa ke hubungan bait suci, jatuhkan dirimu. Tuhan Yesus jawab, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Pencobaan yang ketiga, lihat semua keindahan kekayaan alam ini kuberikan kepadamu, tapi syaratnya engkau harus menyembah aku, kata iblis kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus jawab, yang harus disembah adalah Yahweh Elohim. Jadi kita lihat di sini, setiap pencobaan iblis itu lawan dengan firman Yahweh yang benar. Karena iblis juga sering peralat firman Yahweh, memanipulasi rencananya, tetapi kita lawan dengan firman Yahweh yang benar, supaya jangan tersesat kita, jangan terjebak. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketujuh, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Ditegaskan Kisah Rasul 1:8, ya, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita tahu Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada orang yang sakit di pintu gerbang bait suci itu. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, bangkit dan berjalan. Saat itu juga orang itu bangkit dan berjalan. Jadi pada kesempatan ini, apa cengkeraman iblis, pengaruh iblis yang mempengaruhi pikiranmu, hatimu, atau tubuhmu, lingkunganmu? Percaya jika engkau tunduk kepada Yahweh, jika engkau selalu berjaga-jaga, menggunakan otoritas Yahweh, dan mengusir setan itu, doa dan puasa, engkau setiap pencobaan iblis itu lawan dengan firman Yahweh, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Lihat
kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Kalau ada orang mengatakan tahun 2023 ini tahun yang mengerikan, enggak usah kau dengar itu. Engkau dengar firman Yahweh, karena Yahweh itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia adalah Immanuel. Dia adalah yang Esa, yang tidak ada batas waktunya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka percaya, Dia memberikan kemenangan kepadamu. Apapun masalahmu, engkau pasti menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Biarlah firman ini menguatkan iman kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur bahwa Engkau yang sudah memberikan otoritas kepada kami melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Engkau berikan tenaga dan kuasa kepada kami menginjak ular dan kalajengking. Dan kami menggunakan firman-Mu itu setiap saat menjadi senjata kami melawan si iblis. Dan Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus mengurapi kami setiap saat, sehingga kami dapat melawan dengan otoritas daripada surgawi. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya imannya semakin dikuatkan, diteguhkan, dan mereka bertindak melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Shalom.